Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Dengan Cuma-Cuma, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 10 ayat 8. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas, atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Panggilan Kristiani atau panggilan kita menjadi murid Yesus mempunyai nilai dan ciri yang khas. Dalam Injil hari ini diajarkan oleh Yesus Kristus, pelayan yang hidup untuk memperluas kerajaan Allah. Pelayanan yang berdasarkan ketulusan hati. Pelayanan yang tidak dibebani oleh macam-macam hal duniawi. Yesus mengingatkan pula kepada kita, jangan mengambil keuntungan dalam pelayanan yang kita buat. Jangan merasa terbebani oleh pelayanan itu. Seringkali kita menginginkan imbalan yang kita perlukan. Kita ingin upah. Kita lupa bahwa segala sesuatu kita peroleh dalam hidup ini adalah cuma-cuma dari Tuhan. Kita tidak pernah membayar untuk setiap udara yang kita hirup. Karena itu adalah hadiah gratis dari Tuhan untuk hidup kita. Oleh karena itu kita diharapkan tidak mengambil untung dari pelayanan kita. Saudara-saudari terkasih, Yesus juga mengingatkan kita bahwa dalam melayani janganlah kita dibebani oleh macam-macam hal. Injil menyebut beberapa hal yang sangat ekstrim yang tidak cocok dalam hidup kita saat ini. Misalnya, jangan membawa makanan. Jangan membawa baju 2 helai, dan sebagainya. Yang mau ditekankan adalah bahwa jangan kita terlalu cemas dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Bukankah Allah akan menyediakan bagi kita apa yang kita perlukan? Zaman ini memang berbeda. Orang akan merasa cemas dan khawatir jika handphone tidak dibawa atau dompet tertinggal di rumah, dibanding
datang untuk berdoa rosario, tapi lupa membawa rosario. Datang untuk pendalaman kitab suci, tetapi lupa membawa kitab suci. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan. Untuk melaksanakan tugas itu, Yesus memberikan ketentuan kepada mereka, yaitu supaya mereka setia melayani umat, tidak membawa bekal, emas atau perak, baju 2 helai, tongkat, ataupun kasut. Banyak orang secara bebas menanggapi panggilan Allah dengan menjadi pelayan umat secara khusus, menjadi imam, bruder, dan suster. Dalam prakteknya, dalam menjalankan tugas pelayanan, tidak semua utusan Allah itu hidup sesuai dengan ketetapan yang ditentukan oleh Yesus. Ada di antara mereka yang melayani untuk mengejar upah, hingga pelayanan cuma-cuma tidak ada dalam kamus mereka. Meskipun dilarang membawa bekal, timbul fenomena. Mereka pindah ke tempat tugas yang baru dengan membawa berbagai benda yang dimilikinya. HP, iPad, laptop, sound system, bahkan kendaraan pribadi. Pekerja wajib mendapat upah. Sering diartikan hak atas upah, sehingga pelayanan kehilangan maksudnya, kehilangan maknanya, artinya. Yang berani bayar mahal yang akan diterima. Bagaimana dengan kita, umat Kristiani, umat Kristen dan Katolik? Saudara-saudari terkasih, memberi dengan cuma-cuma adalah semangat yang harus tetap diperlihatkan oleh gereja. Semangat ini tentu menjadi batu sandungan bagi gaya hidup zaman ini, yang rakus dan tamak akan uang. Gaya hidup seperti ini seringkali mendera dan membelenggu hidup manusia. Dan lebih jauh, gaya hidup seperti ini mengaburkan kerajaan Allah. Kerajaan kedamaian, kerajaan kekudusan. Tidak ada kedamaian tanpa pengampunan. Tidak ada pengampunan tanpa kedamaian. Itulah kata-kata inspiratif yang disampaikan oleh Paus Yohanes Paulus II, yang sering dikutip orang bila berbicara tentang perdamaian dan pengampunan. Apakah dalam hidup sehari-hari kita selalu mengupayakan pengampunan dan kedamaian lebih dari yang lain? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah kami jalan pendamaian dan kerukunan
dalam keluarga dan masyarakat, agar kami dapat menikmati keselamatan yang berasal darimu. Bantulah kami menjauhkan penghalang perdamaian dan pengampunan, karena kami tidak mau mengampuni, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.